Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini perjalanan ke Jakarta ya. Saya ada perlu berhenti dulu di rest area nih, sekalian sholat duha. Tapi saya lihat timeline tadi, ini masih rame terus ya, tentang hasil sarasehan PSSI kemarin. Nah, sebelum ada konferensi pers dari Ketua Umum Pak Erick Thohir, itu kan sempat liar ya. Makanya agak aneh tuh, saya tuh jujur ya, agak aneh tentang keputusan-keputusan yang dihasilkan katanya dari sarasehan ya, seperti penghentian Liga 2 dan lain sebagainya. Saya pikir kok nggak mungkin kayaknya ya Erick Thohir gitu segegabah itu gitu ya. Pertama, dia berarti kan menerabas janji, dan juga ini kan orang pinter ya, Pak Erick Thohir ini pinter gitu. Dia akan tahu bahwa hal-hal seperti ini akan mengganggu juga kredibilitasnya, integritasnya. Jadi agak aneh, jujur ya, agak aneh. Nah, setelah konferensi pers kemarin barulah clear, terjelaskan ya. Makanya saya pikir justru dari konferensi pers kemarin terlihat ya bahwa sebetulnya PSSI ini demokratis. Nah, ini bagus gitu. Jadi sejak lama yang namanya federasi, asosiasi sepak bola di suatu negara itu kan dikenal sebagai komunitas atau kumpulan elit yang otoriter ya, otoriter. Jadi mereka itu menciptakan raja-raja kecil ya, di Amerika Selatan, di Afrika apalagi, nggak transparan, korup segala macam. Saya jadi ingat ucapan ini seorang negarawan ya, filsuf dari Inggris, namanya Lord Acton, mengatakan power tend to corrupt ya, absolute power corrupt absolutely. Jadi yang namanya kekuasaan itu cenderung disalahgunakan. Lalu kekuasaan yang absolut sudah pasti akan disalahgunakan. Nah, saya nggak melihat tendensi seperti itu di kepengurusan yang baru ya. Malah transparan, ngajak dialog. Nah, jadi penghentian Liga 2 itu ya, itu kelihatan setelah konferensi pers kemarin justru mengakomodir stakeholder, para pelakunya gitu ya. Alasannya banyak, dari finansial, lalu juga mungkin jadwal. Kita jangan lupa ya, kita punya agenda penting Piala Dunia U20 nanti. Mulai Mei Juni, itu nggak akan fokus juga kalau dipaksain gitu ya. Dan ini berbeda sama penghentian Liga 2 beberapa waktu lalu ya, tiba-tiba, dan lebih terlihat bahwa itu ketidakmampuan aja ya dari otoritas sepak bola untuk menggelar kompetisinya, operator. Nah, tentang operator juga ini harus diapresiasi nih ya. Jadi beban operator PT Liga Indonesia, biasanya kan Liga 1 Liga 2, nah ini akan berkurang karena nanti untuk Liga 2 akan ditunjuk operator khusus. Nah, ini harus diapresiasi. Jadi biar lebih fokus lah ya. Jangan semuanya diambil, udah capek ya namanya menggelar kompetisi. Semoga kualitas makin meningkat nanti. Nah, lalu juga tentang konsep saham ya, Jadi udah sering lama digaungkan bahwa sebetulnya pemilik kompetisi itu ya, itu sejatinya adalah para peserta. Ini dibuktikan dengan konsep bahwa 99% saham itu sebetulnya milik klub. PSS itu cuma 1% loh, 1%. Tapi kan konsep atau gagasan seperti itu ya, itu kan nggak tercermin dari kebijakan-kebijakan selama ini ya. Dari mulai menentukan jadwal, lalu juga banyak lah ya, menentukan jadwal terutama ya, hak siar mungkin ya. Sekarang sih agak mendingan, tapi dulu kan kayaknya banyak yang merasa nggak adil ya. Indikatornya memang punya argumen yang jelas juga tuh PT Liga dan mungkin pihak televisi. Cuma saya pikir dari hal kemarin tampak bahwa demokratisasi ini mulai muncul ya di PSSI gitu, dan itu hal yang bagus menurut saya. Jadi setelah terbongkarnya skandal korupsi di FIFA ya, tuh yang melibatkan Sepp Blatter ya, memang yang namanya transformasi spirit paradigma di asosiasi sepak bola itu terus digaungkan. Bahkan tahun 2017 itu PSSI itu memiliki departemen kepatuhan dan integritas. Nah, cuma saya nggak tahu apakah itu masih ada nggak sekarang. Kayaknya makin nggak ada gitu ya, makin nggak populer juga ya. Anda bayangkan namanya aja udah departemen kepatuhan dan integritas, itu bicara moral, bicara etika juga ya, walaupun memang ada yang namanya komisi etik. Cuma
spiritnya kelihatan ya, tapi makin kesini makin enggak. Nah jadi tentu saja setelah konferensi pers kemarin semua jadi clear ya, praduga-praduga, prasangka saya pikir bisa dihilangkan tuh ya. Jadi maksud saya gini loh, ketika ada hal yang kok aneh nih, kok vulgar banget gitu kesalahannya, itu kita perlu cermat juga nih, jangan-jangan ada hal-hal yang digoreng media, kalau enggak cara penyampaian dari pihak keberapanya nggak clear, nggak jelas, nggak clear gitu loh. Oke teman-teman, saya harus pindah nih, kayaknya ini mulai terik banget, mulai panas ya. Nanti kita ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.